Oke kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di pertemuan 3 kali ini mata kuliah sistem multimedia. Di pertemuan 3 ini kita akan bahas tentang jenis-jenis animasi. Oke, lanjut ke materi pengenalan animasi. Animasi adalah proses menciptakan ilusi gerakan dengan cara menampilkan serangkaian gambar secara berurutan dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga mata manusia mempersepsinya sebagai gerakan yang lancar. Ini adalah seni atau teknik yang telah digunakan secara luas dalam berbagai media, termasuk film, televisi, video game, web, iklan, dan banyak lagi. Animasi dalam mengambil berbagai bentuk dan gaya dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti hiburan, pendidikan, komunikasi, dan ekspresi seni. Jadi dalam contoh ini aja, misalkan saya menggunakan PPT. Nah, kalian bisa gunain kan tuh teks masuk, itu juga termasuk animasi. Teksnya masuk, nanti berganti lagi jadi transisi, itu juga termasuk dalam animasi. Lanjut di pembagian animasi. Yang pertama di sini ada dua ya, pembagian animasi, ada computer assisted animation sama computer generated animation. Yang pertama ada computer yang assisted animation atau animasi berbantuan komputer. Dia adalah animasi dua dimensi yang menggunakan komputer untuk mendukung proses animasi tradisional seperti penggambaran tangan atau sel animasi. Jadi kalau 2D itu biasanya masih digunakan penggambaran tangan dulu atau berdasarkan sel animasi. Terus komputer digunakan untuk pewarnaan digital, virtual kamera, penataan frame, dan manipulasi elemen visual, contohnya pencil animation. Jadi kalau animasi 2D, penggunaan komputer itu digunakan hanya untuk pewarnaan digital dulu, terus untuk virtual kamera dan penataan frame-nya. Yang kedua di sini ada computer generated information atau animasi yang dibuat oleh komputer yang lebih modern ya saat ini, merupakan animasi 3D yang sepenuhnya dibuat dengan perangkat lunak khusus seperti Maya atau 3D Studio Max. Animasi 3D menciptakan objek, karakter, dan lingkungan 3 dimensi yang realistis, digunakan dalam film animasi, efek visual, video game, simulasi, dan banyak aplikasi lainnya. Contoh yang dibuat sama Maya itu ada Upin Ipin dan lain-lain. Dia udah animasi 3D ya, bukan berupa 2D lagi. Lanjut masuk ke jenis animasi. Di sini ada 7 animasi. Jadi jenis animasi dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama ada animasi cell atau cell animation, ada animasi frame, ada animasi sprite, paths, spline, vektor, dan karakter. Untuk lebih jelasnya dan contoh-contohnya kita bahas di nextnya nih. Yang pertama di sini ada animasi sel atau sering disebut animasi sel hidup atau sel hidup dalam bahasa Inggris. Cell animation adalah teknik animasi tradisional yang menggunakan gambar-gambar individu atau frame untuk menciptakan ilusi gerakan. Teknik ini telah digunakan dalam industri animasi selama puluhan tahun dan masih digunakan hingga saat ini, meskipun sekarang sering digantikan oleh animasi komputer yang lebih modern. Nah, animasi sel ini biasanya masih berupa animasi 2 dimensi jenisnya. Contohnya SpongeBob, Looney Tunes, The Simpsons, Tom and Jerry, dan Disney klasik yang ada di tahun 1937 sampai 1959 ya. Kalau Disney yang sekarang kan dia udah pakai yang misalkan dengan orang atau di remake kembali. Kalau misalkan yang animasi sel itu masih Disney klasik yang dari tahun 1937 sampai 1959. Yang kedua ada animasi frame. Animasi frame atau animasi frame by frame adalah salah satu teknik animasi yang melibatkan pembuatan perubahan dalam gambar atau frame secara berurutan untuk menciptakan ilusi gerakan. Teknik ini memerlukan pembuatan setiap frame secara manual, dan ketika frame-frame ini diputar dengan cepat dalam urutan tertentu, mereka menciptakan ilusi pergerakan yang mulus. Jadi animasi frame ini kayak kalian gambar sesuatu dari pinggir buku kalian, terus kalian cepet tuh maininnya. Nah, itu kan menimbulkan ilusi ya, itu sama kayak animasi frame.
Contohnya di sini ada The Flintstones, dia masih menggunakan animasi frame. Animasi sprite, di sini pada animasi sprite gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah bagian animasi yang bergerak secara mandiri, misalnya burung, terus burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul ataupun logo yang berputar. Jadi belakangnya itu dia polos, yang bergerak itu hanya si sprite-nya ini atau si ikonnya ini. Animasi sprite adalah teknik animasi yang digunakan dalam pengembangan permainan video dan grafika komputer. Dalam animasi sprite, gambar-gambar individu atau sprite yang mewakili objek atau karakter yang berbeda disimpan dalam lembar gambar yang disebut sprite sheet. Nah, itu sama aja ya, polos. Ketika animasi diperlukan, sprite sheet digunakan untuk memunculkan gambar-gambar ini secara berurutan, menciptakan ilusi gerakan. Contohnya di sini, dia biasa kan dibuat di permainan ya kalau animasi sprite. Contohnya ada di Super Mario, Plants vs Zombies dan lain-lain. Dia kan yang bergerak si Super Mario-nya, terus si jamurnya dan lain-lain, dan dia merupakan ada backgroundnya ya, biasanya backgroundnya itu diam, tapi yang jalan itu si sprite-nya atau ikonnya. Lanjut ke animasi pad. Animasi pad adalah teknik animasi yang melibatkan pergerakan objek atau elemen dalam animasi yang mengikuti jalur atau lintasan tertentu yang disebut pad atau trajectory. Dalam animasi pad, objek tersebut bergerak sepanjang jalur yang telah ditentukan, menciptakan ilusi gerakan yang teratur dan terkendali. Contohnya, dalam permainan puzzle seperti Angry Birds, peluru ditembakkan dengan animasi pad yang dapat ditarik dan dilepaskan oleh pemain. Jalur ini menentukan pergerakan peluru dan tujuan yang harus dicapai. Jadi kalau kalian main Angry Birds itu kan biasanya ada titik-titik ya. Kalau misalkan pakai bantuan tuh ada titik-titik melengkungnya, dia arahnya bakalan kemana. Nah, itu namanya padnya. Atau di dalam kalian kalau misalkan udah pernah pakai flash, itu bisa di si objek lingkaran ngikutin, nanti gerakannya ngikutin garis, itu namanya pad. Nah, itu disebut animasi pad ya, dia ngikutin gerakan garisnya atau ada jalurnya dia ditentuin. Terus yang selanjutnya ada animasi spline. Animasi spline adalah teknik animasi yang menggunakan kurva spline, seringkali kurva Bezier, untuk mengontrol pergerakan objek atau elemen animasi. Ini hampir sama kayak tadi animasi pad ya. Dalam animasi spline, animator mendefinisikan jalur pergerakan dengan menentukan titik-titik kontrol di sepanjang kurva spline. Nah, kalau tadi pad itu biasanya pakainya garis, kalau spline ini ditunjukkannya dengan titik-titik kontrol. Contoh dalam film animasi seperti Shrek atau Zootopia, karakter utama sering bergerak dengan pergerakan yang mulus dan alami mengikuti jalur spline yang ditentukan. Ini memungkinkan karakter-karakter tersebut untuk berjalan, berlari, atau berinteraksi dengan lingkungan secara realistis. Selanjutnya ada animasi vektor. Animasi vektor adalah teknik animasi yang menggunakan grafik vektor, yaitu gambar yang terdiri dari bentuk-bentuk geometris seperti garis, kurva, dan berdasarkan matematika yang dapat diperbesar atau diperkecil tanpa kehilangan kualitas atau ketajaman. Contohnya, logo perusahaan seringkali dianimasikan sebagai grafik vektor dalam sebuah video promosi atau iklan biasanya nih. Di sini ada logo BSI. Animasi ini dapat mencakup perubahan warna, pergerakan, atau transformasi lainnya. Kalian bisa biasanya animasi vektor itu bisa munculin kayak efek bling-bling atau perubahan warna atau pergerakan kanan kiri atau dia nge-bounce. Itu namanya animasi vektor. Lanjut, di sini ada animasi karakter. Animasi karakter adalah teknik animasi yang berfokus pada pembuatan dan pergerakan karakter digital atau kartun dalam dunia animasi. Tujuan utama animasi karakter adalah memberikan karakter tersebut dengan kepribadian, ekspresi, dan pergerakan yang membuatnya tampak hidup dan relevan dalam cerita atau konteks tertentu. Maya Unlimited adalah perangkat lunak yang biasa digunakan untuk membuat animasi karakter dalam film kartun. Nah, biasanya ini berarti udah 3D ya. Contohnya Upin Ipin yang menggunakan Maya Unlimited dalam pembuatannya. Lanjut, di sini jenis-jenis animasinya udah selesai. Di sini ada visual effect. Metode untuk menciptakan efek visual dalam animasi, film, atau grafika komputer melibatkan 3 pendekatan utama. Yang pertama ada motion dynamic atau dinamika pergerakan. Di sini
Motion dynamic melibatkan perubahan posisi objek atau elemen dalam ruang 3D atau 2D seiring waktu. Ini mencakup pergerakan linier, rotasi, perubahan skala, atau deformasi seperti pergerakan karakter dalam adegan animasi. Yang kedua, di sini ada update dynamics atau dinamika pembaruan. Perubahan dalam penampilan atau karakteristik objek termasuk bentuk, warna, tekstur, dan struktur yang berubah seiring waktu. Ini bisa mencakup perubahan dalam pencahayaan, shader atau bayangan, atau efek visual lainnya seperti perubahan warna objek seiring perubahan pencahayaan. Kalau misalkan si update dynamic beda sama motion dynamic ya, dia mencakup pergerakan linear atau rotasi. Kalau misalkan dynamic dia pencahayaan, shader atau efek visual lainnya. Bedanya motion dynamic atau update dynamic, jangan ketukar. Yang ketiga ada perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Ini berkaitan dengan pengaturan dan manipulasi elemen pencahayaan, posisi kamera, orientasi kamera, dan fokus kamera. Ini mempengaruhi penampilan dan perspektif adegan dengan perubahan cahaya, posisi, orientasi, atau fokus kamera yang menghasilkan efek visual tertentu seperti efek bokeh atau perubahan perspektif. Kalau misalkan efek visual yang ketiga ini perubahan cahaya, dia lebih ke hardware-nya ya, bukan ke tekniknya. Lanjut, ada metode mengontrol animasi. Metode untuk menciptakan efek visual dalam animasi, film, atau grafika komputer melibatkan 3 pendekatan utama. Yang pertama ada full explicit control animator. Dia mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi, bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. 2. Procedural control berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek lain. Misalnya suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. Ini procedural control. Jadi kalau misalkan bikin animasi atau game itu kan berarti ada prosedur-prosedurnya ya. Ini termasuk procedural control. Yang ketiga ada constraint based system. Pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain di mana objek tersebut berinteraksi. Nah, yang terakhir di sini kita bahas sedikit tentang anime. Anime di sini adalah salah satu animasi juga ya, yang berasal dari Jepang. Menampilkan beragam gaya seni, karakter dengan kepribadian yang kuat, berbagai genre dan demografi, serta sering diadaptasi dari manga dan novel ringan. Biasanya anime-anime ini banyak yang diadaptasi dari manga atau komik ya, atau novel dengan berbagai tema atau berbagai karakter dengan berbagai cerita gitu. Bisa juga dengan berbagai studio produksi dan pengaruh budaya pop yang kuat. Anime telah mempengaruhi budaya global, memiliki citra Jepang dan eksplorasi tema sosial dan filosofis sambil menikmati musik dan lagu tema yang khas. Biasanya di anime kan ada soundtracknya juga tuh. Nah, di sini contoh-contoh animenya yang terkenal ada Naruto, ada One Piece, Dragon Ball, dan lain-lain yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Oke, pertemuan 3 materinya sampai sini aja. Terima kasih. Kita bertemu kembali di materi pertemuan 4 minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.